sunlight fell, it reminded me that life can be so gracious sometimes. Hei deh, mereka kemaru ya alarm nih. Wih, di mana Nita mau nggak bikin podcast? Astaga, Nita, tunggu dulu, telepon deh. Telepon dulu deh. Astaga, Nita, di mana kok? Bikin Ih, astaga, konten tak belum selesai. Ayo Mie. Iya, aku tunggu kuna. Iya, di kos kuna. Oke, Nita. And I felt like everything around me was connected somehow. Vera, bangun kok Ver. Astaga, Nita. Podcast Tugas Pak. Iya. At night I hear the rhythm of the ocean as it breaks. Later. Shalom, dimanapun teman-teman berada, baik yang ada di rumah. Di sini kita akan membahas tentang pemilihan tak bersyarat. Hal ini adalah salah satu hal yang paling menarik untuk kita diskusikan. Tetapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Nita Paretanen dan di sini sudah ada rekan saya sebagai narasumber, Verasius. Di sini kami akan membahas lebih dalam lagi mengenai pemilihan tak bersyarat. Pertama-tama nih Fer, menurut Vera, apa sih itu pemilihan? Menurut aku, pemilihan itu bukan hanya berbicara tentang kita dipilih karena kemampuan yang kita miliki, tetapi karena Tuhan sendiri sejak semula telah memilih kita sebagai anak yang dikasihinya, sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan untuk melibatkan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, Yesus sendiri telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita ditugaskan menjadi anak-anak pilihan yang melanjutkan pekerjaan Allah di dunia ini. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang dipilih bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesempurnaan kita, melainkan karena kekurangan kita mendekatkan diri kepada Tuhan untuk berada di dalam ajaran dan kebenaran firman Tuhan. Karena kesempurnaan Allah sendiri yang begitu ajaib dalam sepanjang kehidupan kita, penerimaan Tuhan dalam hidup kita yang terus mengalir dalam sepanjang kehidupan kita. Kita bercermin dari 1 Korintus Pasal 1 ayat 25 hingga 31 memberikan gambaran bagaimana Tuhan ikut serta dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan memilih bukan karena berdasarkan kekuatan kita ya teman-teman, tetapi karena kita yang berasal dari Allah memiliki kekurangan, dan oleh karena itu kita diberikan hikmat oleh Allah hadir dan meneruskan pekerjaan Allah dalam dunia ini. Begitu kira-kira menurut saya. Dan yang kita pahami bahwa sebagai manusia biasa kita tak lupa dengan kesalahan, dan oleh karena itu mari sempurnakan kehidupan kita ini dengan mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, menjadi pilihan Tuhan ini selalu membawa pembaharuan dalam kehidupan kita, dari kita yang berdosa kembali kepada Tuhan, seperti halnya mungkin banyak di luar sana yang menyakiti hati Tuhan, yang telah jauh dari Tuhan. Mari kita rangkul mereka. Mari kita ajak mereka untuk bersama-sama kembali kepada Tuhan, untuk merangkul dan mengajak mereka serta menghidupkan iman rohani mereka kembali. Nah, kita sendiri melihat dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa, dalam khususnya sebagai mahasiswa IAKM Toraja, tentu banyak pencobaan-pencobaan yang kita alami, bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena Tuhan yang selalu menuntun kita. Hingga saat ini kita sudah berada di semester 7 adalah satu karya Tuhan yang betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Mungkin saudara Nita, saya dan saudara-saudara semua yang menonton podcast hari ini adalah suatu keajaiban yang mengantarkan kita untuk berefleksi akan kehidupan kita, bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Dari hal yang membuat kita kuat sampai detik ini, semangat menjalani kehidupan ini, hanya Tuhan yang dapat menentukan jalan kehidupan kita. Dan mari kita sama-sama berbalik arah kepada Tuhan ketika kita telah jatuh dalam dosa dan kita ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk umat yang percaya kepada Tuhan. Ya, benar yang dikatakan oleh saudara Vera bahwa pemilihan itu dinyatakan oleh Allah dalam kehidupan kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, melainkan hanya karena semata-mata karena anugerah dari Allah.
tujuan Allah memilih kita bukan Allah tidak melihat dari keterbatasan kita, dari kekurangan kita, tetapi Dia memilih bahkan melihat dari kerendahan hati kita. Jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Dia tidak memandang masa lalu kita, bahwa apa yang telah kita lakukan di masa lalu seringkali menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan mengajarkan kita dan selalu berusaha untuk memulihkan kehidupan kita dan menjadikan kita anak-anak yang dikasihi. Nah, teman-teman, benar yang katakan saya dan Nita bahwa jangan menganggap diri kita tidak berdaya, jangan pernah menganggap diri kita orang yang paling berdosa, tetapi marilah kita kembali kepada Tuhan, kita melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan kita. Tuhan adalah satu-satunya, Tuhan adalah tujuan hidup kita yang melibatkan segala aktivitas kita, tingkah laku kita di dalam ajaran firman kebenaran Allah. Nah, teman-teman, apa yang kita inginkan kiranya Tuhan selalu kerjakan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita akan membahas tentang pemilihan yang tak bersyarat. Itu adalah suatu poin yang dapat diajarkan kepada kita melalui ajaran 5 pokok Calvinisme hari ini. Ya, kita kan hari ini Betul sekali teman-teman. Kami akan membahas tentang pemilihan tidak bersyarat. Ini adalah salah satu topik yang paling menarik dari 5 topik Calvinisme. Teman-teman penasaran? Mari kita saksikan bersama. Ya, menurut Saudara Vera, konsep mengenai pemilihan Allah tak bersyarat dalam Indonesia itu seperti apa? Nah, topik ini sangat menarik ya untuk kita bahas bersama-sama teman-teman, karena kita membahas tentang pemilihan Allah yang tak bersyarat dalam kehidupan manusia. Tentu kita diperhadapkan oleh 2 aspek, yaitu bagaimana kita dapat dipilih dan menjadi pilihan Allah. Dari kelima pokok pembahasan Calvinisme ini, yang pertama itu kerusakan total dan dilanjutkan dengan pemilihan tak bersyarat. Kelompok kami memberikan satu pengetahuan tentang bagaimana Allah melakukan, bagaimana doktrin atas pemilihan Allah yang tak bersyarat ini melibatkan satu aspek kehidupan manusia yang tentu mengantarkan kita bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya berbicara tentang dipilih, tetapi kita dapat merespon dengan kehidupan yang diberikan oleh Allah melalui anugerahnya yang cuma-cuma. Mungkin kita diperhadapkan dengan persoalan hidup, namun karena anugerah Allah yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita, kita berefleksi kembali bahwa betul-betul pemilihan ini nyata dalam kehidupan kita. Nah, kemuliaan Allah ini terlibat dalam setiap aspek kehidupan manusia, dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Tentu kita dikuatkan oleh segala firman yang kita boleh dengarkan bersama-sama, dan hanya anugerah Allah yang terlibat dalam hati kita dan perbuatan manusia dapat menyenangkan Tuhan bahkan sesama kita. Nah, pemilihan ini membuat kita hidup dalam anugerah yang kita alami melalui sukacita dan menuntun kita untuk menjalani kehidupan ini. Kita mengandalkan Tuhan setiap menjalani kehidupan yang seperti yang sama-sama dan beroleh kita berolehnya Sisi menarik pembahasan kita tentang pemilihan tanpa bersyarat. Dapat kita simpulkan bahwa anugerah itu telah dinyatakan oleh Allah sejak semula dan kita telah dipilih. Menurut Anda, bagaimana cara kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Nah, teman-teman, melalui ajaran pokok Calvinisme ini tentang pemilihan yang tak bersyarat dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita melalui apa sih? Ya, pertama melalui iman kita sebagai sarana perdamaian Kristus kepada manusia. Tentu manusia yang telah dikisahkan dalam Kejadian pasal 3 bahwa manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Mereka ingin sama seperti dengan Tuhan. Contoh ini merefleksikan kehidupan kita bahwa Allah telah memilih kita untuk diselamatkan kembali. Ada 3 poin yang dapat kita pedomani dalam kehidupan kita melalui ajaran Calvinisme ini. Pemilihan yang tidak bersyarat. Yang pertama, pemilihan terhadap suatu bangsa. Di dalam hal ini, Calvinisme mengajarkan kepada kita bahwa pemberitaan Allah sejak dahulu kala dalam Perjanjian Lama, di dalamnya wilayah bangsa Yahudi yang telah dipilih oleh Allah dan bangsa-bangsa yang ada pada saat itu dipulihkan kembali.
bagaimana Allah melakukan pemilihan terhadap bangsa-bangsa Yahudi yang diperkenalkan oleh firman Allah. Tentu dalam kehidupan pada saat itu mereka mengutamakan firman Allah, diajarkan kepada bangsa-bangsa Yahudi. Dan yang kedua yaitu pemilihan secara pribadi. Nah teman-teman, yang kedua ini adalah hal yang paling menarik, yaitu pemilihan secara pribadi. Ketika telah melalui pemilihan kepada bangsa-bangsa, kembali lagi ke poin yang kedua, yaitu pemilihan secara pribadi. Teman-teman, di sini kita dapat berefleksi bahwa mendapatkan sarana anugerah yang dari Allah, yaitu ketika kita mengutamakan firman Allah dalam kehidupan kita sebagai pedoman dan pegangan hidup sebagai umat yang percaya kepada Allah. Nah, ini salah satu gambaran refleksi kehidupan kita yang boleh kita alami sekarang ini. Dan yang ketiga, yang paling menarik adalah orang-orang yang dipilih. Nah, contoh kecilnya dalam hal pekerjaan, tugas, atau jabatan tertentu. Allah memakai mereka pada saat itu sebagai contoh bahwa kehidupan para hakim, nabi, dan raja-raja melalui murid-muridnya pun dipilih untuk melanjutkan pekerjaan Allah. Melalui apa? Mereka mengutamakan firman Allah untuk diberitakan kepada orang pada saat itu. Itu adalah refleksi kehidupan yang boleh kita aplikasikan sekarang ini dan seterusnya. Bagaimana kita mengutamakan firman Allah dalam sepanjang aktivitas kita dan sepanjang kehidupan kita. Nah, di sini pemilihan dan penolakan itu bagaimana firman Allah mengajarkan kepada kita melalui anugerah Allah, seperti halnya dalam pengakuan iman gereja Belanda pada saat itu. Ajaran Calvinis ini mengendalikan dan memerintah segala sesuatu menurut kehendaknya, artinya menghendaki segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah yang memegang kuasa, memegang kendali dalam setiap tindakan kita. Nah, tentu ini menjadi refleksi juga melalui kisah-kisah para reformasi yang telah berusaha mengajarkan kepada kita melalui ajaran Calvinisme. Semoga kita tetap menerapkan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan kita dengan baik dan tentu sesuai dengan spirit Tuhan. Nah, bagaimana refleksi kita tentang tema ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Teman-teman, kehidupan kita. Nah, teman-teman, refleksi singkat dengan hal ini yaitu kehendak dan pemulihan Allah sangat menarik ya untuk kita. Bagaimana saudara kita, saya, dan teman-teman semua yang menyaksikan hal ini, kita dapat berefleksi bagaimana anugerah Allah yang telah dinyatakan sejak semula dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudari Nita, saya, dan teman-teman dimanapun berada, mari kita melakukan firman Allah sesuai dengan kehendaknya atas pemilihan yang tidak bersyarat ini. Jangan kita menganggap bahwa aku tidak dipilih, mereka dipilih. Tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan ini bahwa kita adalah anugerah Allah. Mari teman-teman semua kita mengutamakan Allah dalam sepanjang kehidupan kita. Refleksi singkat melalui ajaran Calvinisme itu bagaimana Calvin mengajarkan kepada kita. Ia berkata bahwa dosa-dosa dapat diperbuat bukan di luar kehendak Allah, melainkan mengutamakan Allah dalam sepanjang kehidupan kita, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Nah, teman-teman, refleksi kita melalui hal ini bagaimana Calvin mengajarkan kepada kita untuk tidak berlarut-larut atas perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita kembali kepada Tuhan. Mari kita mencari Tuhan, berupaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan kita menganggap diri kita tidak bisa, tetapi karena firman Allah ini yang telah dianugerahkan kepada kita, kita harus mengupayakannya. Melalui pemilihan ini kita tidak hanya berdiam diri di tempat, tetapi bagaimana kita menjadi murid Tuhan, murid Allah untuk melanjutkan kabar sukacita kepada orang yang mengutamakan firman Allah dalam setiap tingkah laku, dan juga kita meneruskan tanggung jawab kita sebagai anak pilihan Allah bahwa kita telah dipilih dan diselamatkan oleh Allah untuk kehidupan kita selanjutnya. Teman-teman, saya mengajak kita supaya bagaimana kita menerima firman Allah ini dengan sungguh-sungguh, dengan karena kita berpikir bahwa saya tidak sanggup, saya tidak bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi kita ini mengangkat suatu tema bahwa hal ini
tidak disyaratkan mengenai apa yang harus kita perbuat, namun kita telah dianugerahkan melalui firman Allah, melalui Allah sendiri hadir dalam kehidupan kita, dalam hati kita untuk menuntut kita menjalani kehidupan yang hanya oleh karena anugerah Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia kita telah diselamatkan. Nah, sungguh menarik ya. Sungguh menarik pembahasan kita pada saat ini, yaitu pemilihan tanpa syarat. Narasumber kita sudah menjelaskan beberapa hal yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita mengenai ajaran Calvinisme ini tentang pemilihan tak bersyarat. Narasumber sudah menjelaskan tadi bahwa ada 3 poin yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita mengenai ajaran Calvinisme ini. Poin yang pertama yaitu pemilihan oleh bangsa-bangsa. Yang kedua, pemilihan secara pribadi. Untuk mendapatkan sarana anugerah yaitu ketika kita tetap mengutamakan firman Allah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Nah, poin yang ketiga yaitu orang-orang tertentu yang telah dipilih oleh Allah menjalani suatu pekerjaan, jabatan, dan masih banyak lagi. Dari ketiga poin yang telah disampaikan oleh narasumber kita, semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita, dan semoga pembahasan kali ini dapat berguna bagi pendengar dimanapun kalian berada. Dan diucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Saudari Vera, yang telah bersedia untuk memberikan pemahaman bagaimana pemilihan tanpa syarat ini. Dan terkhusus bagi mahasiswa misiologi, semoga pembahasan kali ini dapat berguna bagi teman-teman. Dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nefri sebagai dosen penutup mata kuliah soteriologi. Dan terima kasih juga kepada partisipasi dari kelompok 2 sehingga podcast kali ini boleh berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Shalom. Astaga, itu podcast. Iya. Ini kata di gini. Oh, iya astaga. Lihat kuna. Ini bagaimana yang nota kita ini? Udah nggak tahu, kurang ajar teh. Oleh karena itu, teman-teman, meskipun kita sering melakukan dosa, pelanggaran, seringkali kita melanggar akan perintah Tuhan, tetapi dari sini kita belajar bahwa meskipun kita sering melakukan kesalahan, Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah menuntut kita. Jadi teman-teman, poin pertama dari pemilihan ini bahwa jangan menganggap diri kita bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang tidak berdaya, tetapi mari undang Tuhan dalam kehidupan kita untuk melakukan karya yang melibatkan Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Tentu melalui pemilihan ini kita dipulihkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman Allah. Wih, astaga, jam berapa nih? Nih, mau kan bikin podcast. Ih, Vera, di mana nih Vera? Cunik. Very good, nanya apa? Ih, astaga, Allah. Nah, teman-teman, sungguh menarik pembahasan ini tentang pemilihan tak bersyarat dan mengundang kita untuk refleksi. Nah, teman-teman, pembahasan ini sungguh aduh, dan semoga pembahasan kali ini dapat berguna bagi siapapun yang mendengarkan tentang dan semoga pembahasan kali ini dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak
sebagai dosen pengampu mata kuliah soteriologi dan Teman-teman kami. Nah, teman-teman, kita ketahui juga bahwa ajaran Calvinisme ini memberikan kita suatu aspek kehidupan yang terus mengendalikan dan memerintah segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Tentu teman-teman kita mendengarkan berbagai firman yang nggak nyambung. nah, bagaimana kita bagaimana Nah, buat teman-teman semua yang menyaksikan podcast kami hari ini, ya, Allah telah menganugerahkan kita untuk dipilih dan diterima. Nah, teman-teman, rupanya sangat menarik. Sungguh menarik pembahasan kita tentang pemilihan tanpa bersyarat. Dapat kita simpulkan bahwa anugerah itu telah dinyatakan